Kita mulai dengan shipper letter of instruction. Sesi kita kan hari ini adalah reservasi. Ini contoh sebagai dia seorang eksportir ya. Dia mau booking atau mau mengirim 20 feet container ke pembelinya di Australia. Nah ini karena dia juga menggunakan bantuan sistem, dia bisa ngisi di secara digital namanya. Nah sementara nanti kita akan manual ya. Nah di sini karena eksportirnya itu sudah ada di record, dia langsung pilih aja. Nah ini juga konsainnya karena udah ada di record, mereka tinggal klik. Tapi kalau kita nanti manual ya. Nah kalau memang belum, kita akan create yang baru ya. Metode dispatch-nya dia menggunakan laut ya. FCL dia menggunakan full container load. Nih nomor kapalnya kalau memang perlu. Tempat muatnya di Long Beach, California, dia dari Amerika kan. Kalau perlu tanggal keberangkatan, akan tiba di Sydney, diturunkan di Sydney nanti. Tentu Sydney itu ada di Australia ya. Nah dikasih nomor reference. Nah kalau memang perlu ada reference untuk buyernya, untuk pembelinya itu, dan juga nomor export declaration-nya. Nah ini freight forwarding-nya yang cargo agent yang dia gunakan. Kalau memang perlu yang baru, dia akan bikin seperti baru. Ya, ini. Nah kebetulan dia pilih yang di freight di sini ya, yang udah ada aja. Keluar sekaligus sama logonya. Nah, terms-nya akan muncul secara otomatis sesuai dengan freight forwarder terms-nya. Jadi mungkin berbeda satu sama lain. Ya, asalnya dari Amerika tadi, kemudian ke Australia. Ya, pembayaran freight-nya menggunakan collect. Jadi dia menggunakan express release atau waybill atau. Nah, Incoterm nanti akan ada di sini. Cara pembayaran Incoterm-nya apa? FOB, free on board, Long Beach, dari Long Beach ya. Dia pakai currency-nya menggunakan US dollar, declare value-nya, nilai barangnya dimasukkan di situ. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh freight forwarder di sini? Kalau memang perlu diambil, insuransinya kosong di situ. Nah, detail daripada barangnya akan dimasukkan. Di sini dia marknya complete import 12110 Sydney. 430 karton dalam sebuah palet, di situ disebutkan. Barangnya adalah bar stool and bar table. Berat grossnya, berat kotornya 11 ton 560 kilo. Ukuran measurementnya sebesar 26,7 meter kubik. Nah, apakah berisi barang berbahaya? Kalau tidak ya ditulis no di situ. Apakah pakai LC? Tidak ya. Kadang-kadang ada yang pakai LC, pakai enggak. Nah, bila ada special instruction dimasukkan, dia punya instruksi khusus, misalnya diambil barangnya gimana gitu ya. Nah, ini tadi tempat dia terbitkan dokumen ini di Long Beach, di Amerika. Nama yang bertanda tangan,
adalah Randy Clark, lalu ditandatangan secara digital sini. Or if I have already created a profile signature, I can automatically insert the signature. Nah, bisa juga menggunakan profile signature yang sudah tersedia. Save the document created. From this screen, download, and the PDF document download and display exactly as I saw on my screen. Ya. Nah, ini setelah keluar seperti ini hasilnya ya. Nah, ini yang udah jadi ya. Nah, jadi ini adalah satu rangkaian di mana nanti Anda juga akan membuat shipper apa namanya ini tadi? Shipper letter instruction ini ya. Shipper letter instruction. Ya. Jadi ini SLI ini belum juga BL ya. Karena ini baru dia mau kirim ya. Dia mau kirim. Jadi dia baru mau kirim barang itu. Dia gunakan SLI itu dulu. Ya baik itu di apa namanya? Penerbangan maupun di laut sama modelnya kurang lebih seperti yang tadi. Data-datanya seperti itu. Ya. Kemudian yang akan digunakan pada saat dia booking, nanti dia akan mendapatkan apa namanya? Jadi lain ya, kalau kita booking di penerbangan, itu data-data yang diminta oleh penerbangan itu sama dengan yang tadi. Dia akan minta juga dimensinya, panjang kali lebar kali tinggi bila diperlukan, ya. Nah, ini untuk mengecek apakah ini kena volume weight apa enggak, ya. Jadi kalau memang perlu dia akan minta berapa panjang lebar kali tingginya untuk menentukan dia kena volume apa enggak. Nah, nanti perbandingan antara gross sama volume atau measurement weight tadi itu yang akan dicas ya. Nah, setelah itu setelah booking melalui sistem, jadi penerbangan itu menerima SLI ini dulu zaman-zaman dulu itu dia menggunakan fax email atau email. Nah, sekarang mungkin lebih canggih lagi, udah melalui website. Jadi link menggunakan webnya penerbangan. Jadi kalau Anda mau booking misalnya nih ya, kita mau booking, saya perlihatkan Anda suatu sistem. Kita coba masuk ke sistemnya satu penerbangan di sini ya. Saya lihatin Anda satu sistem penerbangan, katakanlah Cathay Pacific. Cathay Pacific ini adalah website Cathay Pacific Cargo di sini. Nah, di sini bisa juga orang itu booking kalau dia punya apa namanya? Dia udah login di sini, member login ada, bagus. Tapi dia bisa booking di sini. Nah, di sini. Tapi dia juga bisa cek availability-nya, misalnya dari katakanlah dari Jakarta. Jakarta. Mau ke Hong Kong. Yang deket-deket aja dulu ya. Berangkat besok. Oh, cepet banget. Oh, tanggal 3 aja ya, hari Sabtu ya. Aircraft type-nya dia boleh milih. Kalau all ini berarti semua pesawat. Pesawat penumpang juga bisa dipakai, pesawat freighter juga bisa. Freighter bisa. Kalau yang ini kamu klik hanya naik pesawat kargo. Ya. Ini lebih banyak kemungkinannya, ya. Kemudian kita search flight. Dapatnya tanggal 3 apa? Ada nggak? Oh, ada nih. CX798. Oh, tapi 0. Apa 0 nih? Ada nggak ini? Ini depart on 3 Oktober. Stop 0 to Hong Kong. Ada nggak ini ya? Sebabnya sekarang ini kan lagi COVID. Kita nggak tahu kira-kira
3 Oktober ini beroperasi apa enggak? Karena di sini stop nol ini maksudnya apa? Ini adanya di Sunday. Ya, di sini kalau Saturday nggak ada, kosong nih. Adanya di Sunday. Ini ada pesawatnya di Sunday. Nah, di Sunday ini ada 2 penerbangan. Ada CX798, ada CX3248. Nah, ini dari Jakarta pagi-pagi banget nih. 005. Di atas jam 12 malam. Tahu nggak? Jam 12 malam. Tengah malam. Ya. Ada yang jam 15.30. Nah, dilihat dari flight number-nya, ada yang CX798 yang 3 digit sama CX3248. Kalau yang 3248 nih, kalau 4 digit nih sepertinya freighter ini. Karena sekarang pesawat penumpang itu penumpangnya nggak ada, dia pakai freighter. Pesawat kargo khusus. Ini ada yang jam 15.30 tiba jam 21.10. Jadi rata-rata perjalanan ke Hong Kong itu kurang lebih 5 sampai 6 jam. 5 jam ya. Sekitar 5 jam atau 4 jam. 4 jam ya, 4 jaman. Jadi kayak kita sini ke mungkin sampai Papua sana kali ya. Nah, ini 4 jaman. Nah, mestinya kan kalau 4 jaman tibanya sekitar jam 4.05 ini, pokoknya selisih 1 jam kita sama Hong Kong nih. Nah, pesawatnya ini 333 maksudnya Airbus ini ya kayaknya. 333 ini bukan Boeing. Kalau Boeing itu kepalanya 747 nih. Ya, ini. Nah, kita mau pakai yang mana? Mau berangkat yang pagi apa yang sore? Anda pilih. Sore, Pak. Hah? Yang sore? Sore aja ya. Kalau pagi belum bangun, takut masih bobok gitu kan. Males. Nah, ini. Kita booking sekarang nih. Nah, Anda kalau memang udah punya user ID, harus memasukkan user ID nih. Kemudian passwordnya. Jadi ini nggak sembarangan yang bisa booking. Ini biasanya cargo agent yang udah dikasih user ID sama password. Ya. Nah, kita nggak bisa booking karena kita belum mendapatkan user ID sama password. Tahu nanti kalau saya minta, saya dikasih nggak gitu. Nah, kemudian karena belum, kita mestinya login nih. Ya, kita login dulu kalau belum. Ya, kita login dulu. Tapi karena kita ini dia minta user ID. Nah, itu salah satu cara di mana kita akan booking. Nah, pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan, ya, kita lihat track air shipment. Pada saat yang bersamaan, kalau kita bookingan tadi udah diterima sama apa namanya penerbangan, kita bisa track shipment kita ini udah posisinya di mana, udah confirm apa enggak, ya. Nah, jadi kalau sistemnya tadi kita udah booking, udah diterima sama penerbangan masukin data-data yang kita udah masukkan tadi di shipping instruction, yang nanti ada shipping instructionnya itu. Nah, kita akan dapat referensi nomor RW bill. Katakanlah saya mau masukin, agak ngaco dikit nih ya, tahu keluarnya gimana nih. Nah, karena RW bill itu sekitar 8 digit, kita masukin 11 digit. 3 digit di awal, 160 itu kan karena PT Pasifik, kemudian digit di belakang ini adalah 8 digit, jadi totalnya 11. Coba kita search, mau nggak dia. No, kebetulan ada nih. Tapi maksudnya RW bill-nya jadi not found ya. Nah, kita coba lagi deh. Siapa tahu coba-coba dia nongol gitu kan. Ya, asal nyoba aja. Jadi kita coba-coba aja gitu. Nah, ini kalau udah ketahuan, di sini nanti ada booking statusnya, ada shipment historinya ya, ada PCS-nya, ada weight-nya. Nah, ini kebetulan karena kita nggak tahu kita RW bill-nya berapa yang dapat, ini kita nggak bisa lacak booking statusnya. Tapi kalau kita akan dapat RW bill ini, kita dapat sama ininya, kita akan tahu status kargonya itu udah confirm apa masih standby.
standby itu kalau kargonya penuh. Kalau dia confirm, dia bilang oke di situ ya. Nah itu. Nah ini adalah satu rangkaian di mana Anda booking ke suatu penerbangan menggunakan SLI dan di booking melalui sistem. Ya. Sekarang kalau Anda enggak perlu telepon, ya. Sekarang semuanya digital itu Anda masukin aja datanya ke dalam sistem, input sendiri gitu. Nah nanti sistem yang akan bekerja. Jadi belum tentu orang yang kerja. Itu di sana itu kadang-kadang sistemnya ada auto yang ngatur-ngatur sendiri, tapi ada juga pengawasnya yang memang ngatur, oh ini tempatin di sini, oh ini bisa dikonfirmasi. Sebabnya kalau sistemnya auto confirm, nggak ditanya lebih lanjut, takutnya ada barang yang berbahaya main terima aja ya. Nah ini juga nggak benar kalau jadi tetap penggunaan manusia, sumber daya manusia untuk menerima bookingan itu diperlukan ya. Nah Anda juga akan ada komunikasi mungkin menggunakan WA, menggunakan email terhadap kargo yang udah di booking itu ya. Nah jadi begitu ya. Kira-kira di copy kah untuk tahap pertama ya? Anda oke. Jadi itulah terkait dengan shipping instruction dan booking ya.